Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Pagi, Bu. Sehat. Pagi, Bu. Iya. Baik, bagaimana, apa suara saya terdengar jelas? Gambar Benar, Bu. tidak terlihat jelas? Iya, berarti jaringannya sudah oke. Ya, sebelum kita mulai, saya akan menyebutkan aturan pembelajaran daring hari ini. Pertama, saya harap semua membuka kameranya. Dan juga suaranya dinonaktifkan. Jadi silahkan unmute, tapi kamera tetap ditampilkan. Nah, pembelajaran akan kita mulai dengan melakukan doa Saraswati Puja. Silahkan tangan di depan dada. Kita akan doa Saraswati Puja. Saraswati Puja, mulai. Om, Om, Om Saraswati Namastubhyam Varadikam Marupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Baiklah, bagi yang sudah hadir silakan boleh mengisi kehadiran. Kehadiran bisa diakses linknya di Google Sites, silakan diakses dengan token agama 2121. Sudah semua mengisi ya? Sudah, Bu. Ya, dan semua sudah hadir. Apa, Bu? Materi hari ini kontribusi kebudayaan agama Hindu. Benar. Ya, karena semua sudah hadir, walaupun kondisi pandemi seperti saat ini, kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun tidak secara tatap muka. Ya, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kehidupan di Indonesia, terutama di bagian pariwisata ya. Dan termasuk juga di perekonomian dan pembangunan nasional. Nah, untuk itu saya ingin mengetahui kondisi awal, pengetahuan awal kalian tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai kontribusi kebudayaan agama Hindu terhadap pembangunan nasional dan pariwisata. Silakan akses di Google Sites. Oke, semua sudah mengisi pretest ya? Dan baik, mari kita lihat hasil dari pretest hari ini. Ada 3% menjawab bahwa kontribusi kebudayaan Hindu terhadap pembangunan nasional itu tidak ada. Kemudian ada 14% yang menjawab bahwa kebudayaan Hindu memiliki kontribusi sebagai bagian dari sejarah nasional. Kemudian ada 24% yang menjawab kebudayaan Hindu memiliki kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dan tidak ada yang menjawab bahwa kebudayaan Hindu tidak memiliki kontribusi terhadap pariwisata Indonesia. Dan ada 38% yang menjawab kebudayaan Hindu memiliki kontribusi terhadap pariwisata Indonesia. Dan ada 21% yang menjawab kebudayaan Hindu memiliki kontribusi terhadap pariwisata Bali. Nah, setelah kalian mengisi pretest ini, kita pahami bahwa tidak semua memahami materi secara menyeluruh. Untuk itu, kita akan melakukan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pembelajaran online menggunakan aplikasi Google Sites dan Zoom Meeting dengan pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik mampu menghayati kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Mengamalkan perilaku peduli dalam menyajikan kontribusi kebudayaan Hindu dalam perkembangan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Memiliki pengetahuan dalam menentukan kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Dan memiliki keterampilan untuk menyajikan kontribusi kebudayaan Hindu dalam perkembangan
pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Nah, mengingat pembelajaran kita hari ini sangat penting, saya harap kalian betul-betul berkontribusi aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, teknik penilaian melalui sikap spiritual, yaitu menghayati kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Dan juga dari sikap sosial, mengamalkan perilaku peduli dalam menyajikan kontribusi kebudayaan Hindu dalam perkembangan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Dan penilaian untuk sikap akan dilakukan melalui jurnal sikap. Maka dengan itu, saya harap kalian betul-betul melakukan pembelajaran ini dengan sangat baik. Untuk pengetahuan, penilaian dilakukan dengan menentukan kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Nah, nanti kalian akan diberikan soal berupa pilihan ganda. Kemudian berikutnya, untuk keterampilan, kalian diminta untuk menyajikan kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Jadi nanti akan ada presentasi yang akan dinilai. Kemudian setelah kalian mengetahui teknik penilaian ini, saya harap kalian sebagai generasi muda, kalian berupaya untuk memotivasi diri, memiliki inovasi dalam melakukan pembangunan nasional, utamanya dalam pariwisata Indonesia, karena belakangan ini pariwisata kita sedang dipukul oleh pandemi COVID-19. Nah, maka dengan itu kalian sebagai generasi muda diharapkan mulai memikirkannya bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan supaya Indonesia ini bangkit dari pandemi. Oke, jadi materi kita ini adalah mengenai kontribusi kebudayaan agama Hindu. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, pertama, kalian akan dihadapkan stimulus berupa video, kemudian melalui video itu kalian silakan merumuskan permasalahan melalui link yang sudah disediakan, kemudian kita merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data dengan berbagai sumber, bisa diliterasi dari internet atau di buku paket atau artikel yang sudah diterbitkan di jurnal. Kemudian kalian uji hipotesis tersebut berdasarkan data yang sudah kalian peroleh melalui literasi tadi. Kemudian setelah kalian menguji hipotesis, kemudian kalian merumuskan kesimpulan bersama dengan kelompok. Jadi diskusi ini dilakukan bersama dengan kelompok, dengan pembagian kelompok sudah disediakan di Google Sites. Nah, berikutnya saya akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak dengan baik. Harapan sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus digulung wabah virus corona. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghitung potensi kerugian sektor ini akibat corona mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 38 triliun rupiah. Hitungan ini memakai hitungan jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia yang mencapai 2 juta orang per tahun. Kuartal pertama, periode Februari sampai Maret, biasanya wisatawan memesan pesawat ataupun hotel persiapan liburan musim panas. Memang ini ngukurnya tidak sesederhana kalau udah semua itu selesai atau jelas gitu ya. Gitu. Tapi yang kita tahu dari Tiongkok tahun lalu 2019 wisatawannya 2 juta. Ya kan, 2 juta artinya kalau ditranslate ke devisa 2,8 billion US dollar. Nah, tinggal ngitung aja nanti berapa lama. Terus belum side effect-nya atau dampak lanjutannya setelah virus ini selesai gitu. Dan juga ada tren menurun juga keinginan orang untuk berwisata. Dan hub-hub seperti Singapura dan Hong Kong walaupun tidak dari China juga ada kecenderungan sepi kan sekarang gitu. Itu juga punya dampak. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kira-kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung? Atau silakan pertanyaan bisa kalian akses melalui Google Sites. Jadi setelah kalian menyimak video tadi, mari kita lihat hasil dari pertanyaan yang sudah kalian
tuangkan dalam link yang ada pada Google Sites. Jadi ada yang bertanya apa yang perlu dilakukan agar pariwisata Indonesia cepat pulih dari pandemi COVID-19. Pertanyaan yang serupa, apakah ada yang perlu kita lakukan sebagai umat beragama Hindu untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Kemudian bagaimana cara penanggulangan agar kondisi seperti ini tidak berlangsung lama? Kemudian apakah kebudayaan Hindu dapat digunakan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah luar biasa baik. Jadi mari kita rumuskan dalam menjadi dua permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana kontribusi kebudayaan agama Hindu terhadap pembangunan nasional, dan yang kedua, bagaimana kontribusi kebudayaan Hindu terhadap pariwisata Indonesia. Jadi dua permasalahan tadi akan dibagi untuk kelompok A dan kelompok B. Kelompok A seperti ada pada pembagian kelompok, yaitu mengenai bagaimana kontribusi kebudayaan Hindu terhadap pembangunan nasional, dan tim B mengenai kontribusi kebudayaan Hindu terhadap pariwisata Indonesia. Jelas ya tugasnya ya? Jelas, Bu. Ya, jadi LKPD silahkan kalian akses di Google Sites sebagai panduan kalian untuk diskusi. Nah, diskusi akan kita lakukan melalui media WhatsApp Group. Jadi setelah Zoom ini ditutup, silahkan kalian masuk ke WA Group untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, oke. Jadi baik, setelah kalian melakukan diskusi di WhatsApp Group, sekarang mari kita mulai presentasinya. Dan kita mulai presentasi dari kelompok A. Silakan kelompok A. Om Swastiastu teman-teman. Om Swastiastu. Langsung saja saya mulai presentasi saya ya. Ini setelah tadi kami melakukan diskusi dari WA Group, kami membuahkan hasil. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Kita mulai dari pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu apa sih? Pembangunan nasional itu adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasionalnya. Nah, pelaksanaan pembangunan ini itu bertujuan untuk mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan secara berencana dan juga menyeluruh. Nah, tadi kita berdiskusi, kita mendapatkan bahwa kebudayaan Hindu itu berkontribusi dalam beberapa aspek, tapi yang paling menonjol itu kita dapatkan di bidang di aspek ekonomi dan juga sosial budaya. Saya jabarkan ya untuk di aspek ekonominya. Kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan ekonomi ini bisa kita lihat di pariwisatanya. Pariwisata alam yang bernafaskan kehinduan, atau mungkin ada juga candi-candi yang bercorak Hindu kayak Candi Prambanan, Candi Tikus, dan ya masih banyak lagi yang coraknya Hindu. Selain itu juga berbagai macam tempat wisata budaya seperti ada rumah tradisional seperti desa adat, dan juga ada seperti tarian, pakaian adat juga tidak lupa. Nah, ya itu aja untuk ekonomi. Jadi keseluruhan orang pariwisatanya itu yang Bali, dari budayanya, jadi ya seperti itu. Lanjut untuk aspek sosial budayanya, ini yang paling kita diskusikan tadi itu adalah kontribusi dari Trihita Karana, konsep Trihita Karana, dan juga tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembangunan nasional itu untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, di mana kesejahteraan umum yang merupakan tujuan dari Indonesia ini juga sejalan dengan apa yang ditujukan oleh konsep Hindu, yaitu Trihita Karana, sehingga ya sejalan dan bisa
dan ada kontribusinya. Ya, sekian. Itu ada tadi di bidang ekonomi dan juga sosial budaya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Naren untuk kelompok B. Ada yang mau menanggapi? Sebelum Ya, kita lanjut sama-sama. ke kelompok B, presentasi dari kelompok B. Ada tanggapan dari kelompok B sebelum dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok B? Baik, kalau tidak ada silahkan dilanjut presentasi dari kelompok B. Siapa yang mewakili? Masih. Saya, Bu. Ya, silahkan Dika. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya di sini mewakili grup tim B yang telah berdiskusi mengenai bagaimana kontribusi kebudayaan Hindu dalam pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Tadi kelompok B telah berdiskusi di grup WA dan telah mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut berupa kebudayaan Hindu menjadi salah satu daya tarik wisatawan, khususnya dalam era globalisasi. Kebudayaan Hindu tersebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Di antaranya terdapat candi-candi bersejarah, tradisi-tradisi yang masih sangat kental, kemudian ada pula objek wisata yang mengambil konsep budaya. Hal ini dibuktikan melalui data dari akun Kementerian Pariwisata bahwa pariwisata Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya kebudayaan Hindu. Kontribusi kebudayaan Hindu terdapat pariwisata Indonesia bisa dilihat cukup besar. Dalam kekayaan alam yang ada, Tanah Lot salah satunya menyumbang banyak wisatawan. Dikutip dari situs kompas.com, Tanah Lot menyumbang sebesar 1 juta lebih wisatawan. Namun, dalam masa pandemi ini, pariwisata menurun drastis hingga 88% dibandingkan dengan data tahun lalu. Hal ini berdampak besar terhadap laju pariwisata Indonesia. Sekian dari kesimpulan kelompok B. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, bagus sekali Dika. Oke, ada tanggapan dari kelompok A? Ya, kalau tidak ada, mari kita simpulkan secara keseluruhan. Sebelum disimpulkan secara bersama, ada yang mau mewakili terlebih dahulu untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Krisna. Jadi perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Krisna Widyantara Bagus Putra. Saya nomor absen 11. Saya dari kelompok A. Nah, simpulan yang bisa saya tangkap dari diskusi hari ini, yaitu pertama, bagaimana kontribusi dari kebudayaan Hindu terhadap pariwisata Indonesia dalam era globalisasi. Kemudian dalam pembangunan nasional, yang pertama adalah dari pembangunan nasional. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu merupakan peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, dari pembangunan nasional ini terdapat ada 4 sektor, yaitu ada sektor politik, ada sektor ekonomi, ada sektor sosial budaya, dan ada sektor pertahanan. Nah, kemudian bagaimana sih kontribusi agama Hindu, budaya Hindu ini terhadap sektor-sektor tersebut? Nah, budaya Hindu ini paling dominan itu menyumbang untuk sektor ekonomi dan juga sosial budaya. Pertama dari sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi, kebudayaan Hindu ini seperti adanya pariwisata alam yang bernafaskan kehinduan, seperti misalnya tadi sudah disebutkan oleh tim Alif B, yaitu adanya Tanah Lot, Pura Tanah Lot yang menyumbang wisatawan sampai 1 juta. Namun karena adanya corona ini, wisatawan mengalami penurunan. Yang kedua itu Baik, setelah salah satu dari kalian tadi, yaitu Krisna Widyantara, menyampaikan kesimpulan, mari kita simak kembali materi tadi sebagai bahan dari kesimpulan dan juga penguatan materi. Jadi materi kita adalah mengenai kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi.
Dan mari kita simpulkan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kebudayaan ya, tidak hanya kebudayaan yang ada di Bali, tetapi juga dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya saya akan menayangkan PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi betul-betul kebudayaan Hindu ini seperti yang kalian sampaikan tadi, bahwa memiliki kontribusi dalam pembangunan nasional, utamanya terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu dari unsur pariwisata alam. Indonesia dikenal oleh dunia memiliki sumber daya alam yang kaya dan indah, bernafaskan kehinduan. Jadi dengan begitu wisatawan ini betul-betul tertarik untuk datang ke Indonesia, apalagi di Bali ya khususnya. Nah, kemudian dari wisata budaya. Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dari berbagai banyak suku yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia utamanya sebagai agama yang tertua yang ada di Indonesia menjiwai kebudayaan anak bangsa ini sehingga menjadi mataksum. Kemudian dari peninggalan kebudayaan Hindu seperti candi, misalnya ada Candi Jabung seperti yang tayang di PowerPoint ini, yang ada di Jawa Timur. Kemudian ini merupakan candi dengan nama Bajrajina Paramitapura. Nah, candi lainnya adalah ada Candi Tikus yang ditemukan pada saat penggalian di sebuah sawah. Sebutan tikus ini karena ditemukan menyerupai sarang tikus pada awalnya. Kemudian ada Candi Dieng yang letaknya di dataran tinggi Dieng. Kemudian ada Candi Ceto, ada juga Candi Sukuh yang ada di Jawa Tengah. Ini ditemukan objeknya merupai pujaan lingga dan yoni. Kemudian ada Candi Surawana, ya, yang ada di Kota Kediri di Jawa Timur. Kemudian ada juga Candi Gerbang Lawang, ini peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Ini merupakan gerbang atau lawang, itu gerbang menuju ke kerajaan. Nah, kemudian dari segi karya sastra ada banyak sekali kekawin-kekawin yang merupakan hasil pujangga yang ada di Indonesia. Misalnya ada kekawin Ramayana yang ditulis oleh Empu Yogiswara. Kemudian ada lagi karya sastra lainnya yaitu misalnya cerita Parihyangan. Kemudian ada Krisnayana, kemudian ada juga Arjuna Wiwaha, kemudian ada juga kekawin Lebdaka yang berasal dari Jawa Timur, kemudian ada kekawin Baratayuda dari Jawa Timur juga, kemudian ada kekawin Negara Kertagama, ada kekawin Sutasoma yang kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kekawin Sutasoma. Ada juga kitab Pararaton, ini dari Jawa Timur pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Ada kitab Calon Ngarang yang kemudian sebagai sentra tari yang ada di Bali. Ini tentang kekuatan ilmu hitam yang dimiliki oleh seorang janda yang ada di Jawa Timur dari Desa Girah. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kebudayaan, dari berbagai macam suku, sehingga itu menjadi kekayaan tersendiri bagi Indonesia dan memperkaya Indonesia untuk membangun pariwisata dan juga pembangunan nasional. Nah, sebagai generasi muda, tugas kita lah untuk memberikan kontribusi positif supaya memberikan inovasi terhadap pembangunan nasional dan juga pariwisata sehingga kita sebagai generasi muda memiliki upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun kembali Indonesia dari efek pandemi virus corona. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, hal-hal yang kalian anggap penting silakan dicatat, dan untuk menguji
pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian melakukan evaluasi. Sudah ada di Google Form, silahkan diakses di Google Sites. Ya, ada soal latihan, silahkan tulis nomor absen, nama lengkap, dan pilih kelas, yaitu 12 MIPA 1, dan klik Next. Ada 5 jenis soal pilihan ganda, silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian, secara mandiri dan jujur. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, saya ingin meminta kalian untuk memberikan saran dan komentar sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Saran dan komentar ini nanti tujuannya supaya pembelajaran berikutnya kita akan menjadi lebih baik. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Yvonne. Jadi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Dominika Ivani Pitameswarti, 37. Saya mau merefleksikan pelajaran untuk hari ini. Jadi, agar pembelajaran kita selanjutnya berjalan lebih baik, yang pertama tuh karena kita kan pembelajaran itu lewat online. Jadi, kalau bisa, setiap anggota kelas tuh kerjasama supaya misalkan ada 1-2 orang yang nggak bisa ikut Zoom ataukah dalam WA group itu ada keterhalangan, itu bisa langsung dikonfirmasikan kepada gurunya, biar nggak ketinggalan materinya gitu. Terus, yang kedua itu kalau bisa, misalkan ada diskusi dari kelompok gitu, setiap siswa tuh kalau bisa harus aktif, berkontribusi, biar nambah nilai kan juga gitu. Terus, di akhir pembelajaran tuh kalau bisa ditambahin sesi tanya jawab dari guru dan siswa. Karena biar kalau ada siswa yang nggak ngerti sama pembelajaran dan materinya tuh bisa lebih dipahami lagi. Terus yang terakhir mungkin bisa ditambahin seperti kegiatan kuis, biar pembelajaran itu lebih seru. Itu aja dari saya. Santi. Om. Terima kasih Ivan, sarannya jadi luar biasa sekali ya. Jadi kita di dalam diskusi ini harus betul-betul aktif ya. Ini untuk kalian juga, karena nilai itu tidak hanya satu, tetapi pecah menjadi masing-masing siswa memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kontribusi di dalam kelompoknya. Jadi nilainya tidak sama dalam satu kelompok. Nah, terima kasih. Saya juga memberikan applause kepada tim A dan tim B. Hari ini sudah diskusi dengan sungguh luar biasa, utamanya kepada Amanda dan Igar yang menjadi koordinator kelompok sehingga berhasil mengarahkan kelompoknya, pembelajarannya berhasil baik hari ini. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan, kemudian tugas kalian adalah berikutnya untuk menganalisis daerah masing-masing. Jadi di daerah kalian kira-kira memiliki mungkin pariwisata alam, atau mungkin ada peninggalan kebudayaan, atau ada karya sastra yang mungkin perlu kalian publish ya di media. Kemudian kalian analisis kira-kira peninggalan kebudayaan tersebut apakah memiliki kontribusi terhadap pembangunan nasional dan pariwisata. Dan kalian sebagai generasi muda, kira-kira upaya apa yang perlu dilakukan untuk pelestarian dan kontribusi terhadap Indonesia. Ya, jelas ya tugasnya? Ya, kalau sudah jelas, pembelajaran berikutnya kita lanjut dengan ulangan harian yang untuk KD yang kedua. Terima kasih untuk hari ini. Semoga tetap selalu menjaga kesehatan. Kita doakan semoga pandemi segera berakhir. Tetap mengikuti protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pembelajaran kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi Om.